Salam, selamat siang. Bertemu lagi dalam ibadah streaming dimanapun saudara berada. Saya selamat yakin saudara dan kita dan saya semuanya diberkati Tuhan. Saya berikan tema khotbah saya pada siang hari ini dengan tema merdeka. Arti merdeka saya baca dalam kamus bahasa Indonesia, dibebaskan. Ya, bangsa kita sedang mendekati satu peringatan kemerdekaan yang diperingati seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke. Cuma rupanya tahun ini memperingati dengan warna yang berbeda karena situasi dan kondisi tidak mempengaruhi kita untuk memperingati kemerdekaan, cuma hanya warnanya yang berbeda. Saudaraku, mari kita belajar pada firman Tuhan. Negara kita pernah mengalami dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Sehingga bagaimana rasanya orang yang dijajah itu, bangsa yang dijajah tidak mengalami kemerdekaan dan tidak mengalami kebebasan, hak mereka dihilangkannya. Demikian pula Kristus. Ya. Bagi saudara dan saya, Yohanes 8:38 begini firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Kristus memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Saudara, saya contoh bagaimana bangsa Israel, umat pilihan, pernah mengalami di dalam penjajahan waktu mereka ada di tanah Mesir. Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan 11 ya. Keluaran 1 8 sampai 11, bagaimana Tuhan memerdekakan mereka, bagaimana Tuhan memerdekakan umat pilihannya, karena umat pilihannya yang dikasihnya terjajah. Ayat yang ke Keluaran 1 8 sampai 11 berkata firman Tuhan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintahkan tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkata raja pada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi perangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka. Mereka dengan kerja paksa, mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Rames. Ayat 11, sebab itu pengawas parodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Saudaraku, ini yang mereka oleh bangsa Israel, umat pilihan, waktu mereka ada di tanah Mesir. Mereka mengalami terjajah, mereka kerja rodi, kerja paksa tanpa janji, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka terjajah. Harus taat. Namanya orang dijajah itu harus taat. Namanya bangsa dijajah harus taat pada yang menjajah. Ini yang dialami oleh bangsa Israel waktu ada di tanah Mesir. Mengapa Tuhan ingin memerdekakan mereka? Umat pilihan terjajah yang kedua, umat pilihannya tidak memiliki kebebasan. Keluaran 1 ayat 12 sampai 14 ya. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang mereka merasa takut kepada mereka. Lalu dengan kejam orang Mesir terpaksa memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata di berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Lalu dengan kejam orang Mesir, ayat 13, memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu pekerjaan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Mereka mengalami tidak memiliki kebebasan, ditindas, dibikin kejam, dibilang kepahitan. Itulah orang yang terjajah ya. Sehingga saudaraku, Tuhan ingin membebaskan, memerdekakan umat pilihan. Saudaraku, yang pertama tadi, mereka terjajah, mereka tidak punya hak, mereka harus taat pada yang menjajah. Umat pilihan tidak memiliki kebebasan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bangsa Mesir waktu itu. Dan umat Allah itu mengalami penderitaan. Keluaran 2
ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Lama sudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Mereka mengalami penderitaan. Saudaraku, dari dulu sekarang bangsa yang terjajah pasti mengalami penderitaan. Karena yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan bangsa yang dijajahnya harus menuruti yang menjajah. Bangsa kita mengalaminya kerja dimonopoli, membuat jalan road kerja paksa, banyak korban berjatuhan dari waktu penjajah bikin jalan dari Anyer sampai Panarukan dan yang lain-lainnya banyak korban kan mengalami penderitaan. Demikian bangsa Israel mengalami penderitaan yang berat waktu mereka ada di tanah Mesir dijajah oleh bangsa Mesir, sehingga tadi Tuhan ingin memerdekakannya. Akibat dijajah itu apa? Kita bisa melihat kalau orang-orang yang dijajah, bangsa yang dijajah pertama pasti mengalami satu kebodohan, memang dibodohkan, dibikin mereka tidak mengerti apa-apa, dibodohkan dan mereka tertindas. Kita bisa bagaimana tertindasnya bangsa Israel dan tidak punya harapan. Itulah yang dialami bangsa Israel itu, tidak punya harapan. Mereka bodoh dan tertindas seperti binatang. Mereka tidak mengerti apa-apa, harus menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, terus selanjutnya apa, saudaraku? Bagian yang ketiga, ya. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang akan Tuhan lakukan bagi umat pilihannya? Ya, saudaraku, ya, ayat yang ke 24 sampai 25. Allah mendengar mereka mengerang, ya. Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya. Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan mendengar perangan mereka. Tuhan melihat tangis mereka. Tuhan mendengar dan bertindak. Itu respon Tuhan waktu melihat umatnya mengalami hidup dalam penjajahan. Tuhan mendengar dan bertindak. Saudaraku, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Dan akhirnya kita melihat Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel benar-benar dimerdekakan dan dibebaskan oleh Tuhan, dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudaraku, kita kembali ke konteks firman Tuhan tadi. Kalau Kristus, kalau anak Allah itu benar-benar memerdekakan kamu pun akan merdeka. Ayat 8 tadi, ayat 33, ayat 8 ayat yang ke 36, ya. Yohanes 8 ayat 36 berkata begini tadi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, jadi apabila Kristus itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudaraku, pertanyaan, kalau tadi bangsa Israel mereka hidup dalam penjajahan bangsa Mesir. Nah, kalau kita secara pribadi, secara manusia dijajah oleh apa? Kita dijajah oleh iblis yang mengendalikan dosa setiap manusia dengan segala pengaruhnya, saudaraku. Sehingga sangat sulit manusia itu merdeka di dalam kebebasan di dalam tubuh. Karena iblis menguasai mereka, menjajah kehidupan mereka. Padahal Alkitab berkata, kalau itu Kristus itu benar-benar merdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulang lagi supaya tidak salah. Jadi apabila anak itu atau Kristus memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Apakah kita sudah benar merdeka? Sekali lagi, apakah kita sudah benar-benar merdeka di saat ini? Tanda-tandanya apa? Kalau saudara dan saya dimerdekakan di dalam Kristus, tidak ada ikatan dan tidak ada mampu mengikat kita. Ikatan apa? Ikatan dunia yang begitu kuat mempengaruhi manusia. Karena banyak melihat di televisi, kita melihat berita-berita di online, saudaraku. Banyak nama-nama Kristen, orang-orang percaya, mereka masih dikuasai narkoba, dikuasai kejahatan, dikuasai perjinan, percabulan, perjudian, dan korupsi. Banyak anak Tuhan mengalaminya. Karena apa? Mereka belum merdeka di dalam Kristus. Mereka mau dijajah dengan Kristus, mau dijajah dengan dunia, dijajah dengan pangkatnya,
kerjanya dengan kehormatannya, sehingga mereka tidak mengalami kebebasan. Bukan berarti kalau orang Kristen tidak boleh kaya, nggak punya terhormat. Namun kalau kita dikuasainya itu yang salah, berarti kita masih terjajah. Paulus, saudara, begitu bertemu dengan Kristus, berarti dia pada kandidat seorang imam besar yang ada di waktu itu. Namun kalau begitu bertemu Yesus, dia diubah, tidak ada memikir lagi, saudara. Jika akhirnya Kristus meninggalkan dunia lamanya, hanya menjanjikannya, namun dia bersama Kristus. Tidak ada ikatan, saudara. Yang kedua, tandanya apa? Ada perubahan hidup yang radikal. Orang-orang yang benar-benar merdeka pasti ada perubahan hidup yang radikal, perubahan secara totalitas yang luar biasa. Ya, yang dulunya pemabuk, pemarah, penjudi, ingin sombong, angkuh, merasa paling hebat, merasa the best, saudaraku. Begitu bertemu dengan Yesus, ada perubahan yang radikal, menjadi orang yang seperti padi, makin menundukkan ada istilah. Ini, kalau sudah benar merdeka di dalam Kristus, Tuhan akan mengubah perilaku kita, mengubah karakter kita. Yang ketiga, apakah saudara memiliki tanda-tanda ini dalam kemerdekaan Kristus? Memiliki harapan yang pasti di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Saudaraku, orang yang hidup dalam Kristus itu memiliki harapan pasti di dalam Kristus. Walaupun kondisi seperti situasi seperti ekonomi seperti ini, kita bersaing, kita berkompetisi yang begitu ketat-ketatnya. Namun kita kalau benar-benar di dalam Kristus, Kristus memerdekakan kita memiliki harapan yang pasti di dalam Kristus, karena Kristus menyertai saudara setiap langkah, setiap detik, setiap menit, setiap jam sampai panjang kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan saudara takut, tidak ada alasan untuk cemas, tidak ada alasan khawatir kita masuk ke dunia yang seperti ini. Karena apa? Kristus itu benar-benar memerdekakan kita. Kalau bangsa kita telah dimerdekakan dari penjajah, kita pun telah dimerdekakan dari ikatan dunia yang dimanjurkan saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 16, 1 Petrus 2 ya, 1 Petrus 2 ayat 16 hingga firman Tuhan. Ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Mari kita hidup di dalam sebagai orang yang merdeka. Tidak ikatkan dunia mengikat kita, namun hanya Kristus yang mengikat kita. Ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk itu, menggunakan itu untuk menyelubungi kejahatan kita dan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Tidak ada yang mengikat kita. Kita benar-benar dimerdekakan. Jangan sampai kita sudah bebas merdekakan, kita hidup dalam kejahatan dan kita seakan-akan menutup-nutupi. Tidak ada di dalam Kristus, semua transparan. Saudara bisa menutupi sekarang, esok lusa, minggu depan sudah akan dibongkar karena Tuhan tidak mau saudara hidup dalam kemerdekaan Kristus. Saudara hidup dalam kemunafikan, kebohongan. Pada siang hari saudaraku, mari semangat masih terus. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kristus itu benar-benar memerdekakan saudara dan saya. Sekali lagi, tidak ada rasa takut, khawatir, cemas apapun tentang hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita masa depan. Karena Kristus ada bersama saudara dan saya. Karena Kristus adalah harapan yang pasti. Karena Kristus sudah menjadi jawaban untuk masa depan saudara dan apapun yang kita alami. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan pada siang ini. Selesai menyampaikan kebenaran, akhirnya kami percaya Engkau akan merdekakan mereka. Maka merdekakan kami sehingga kami benar-benar hidup dalam kemerdekaan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin.